Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Wasis Pratama dalam Info Jatim edisi 22 Mei 2023. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, PJ Gubernur Jatim Adi Karyono menyerahkan sapi kurban Presiden Jokowi dan sapi kurban miliknya secara simbolis di Masjid Al-Akbar Surabaya usai sholat Idul Adha. Kota Madiun genap berusia 106 tahun, tepatnya 20 Juni 2024. Meramaikan bulan Juni sebagai bulan Soekarno, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur menggelar pameran Jejak Soekarno dari Studio Diskominfo Jawa Timur. Inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info olahraga. Sobat Jatim, sebanyak 357 atlet penyandang disabilitas dari 37 kabupaten dan kota di Jawa Timur mengikuti Pekan Paralimpik Provinsi Jawa Timur yang kedua yang digelar di kota Surabaya 13 hingga 17 Juni 2024. Parprov Jawa Timur kedua 2024 ini mempertandingkan 3 cabang olahraga, yaitu atletik, voli, duduk, dan boccia. Sebanyak 357 atlet penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam Pekan Paralimpik Provinsi Jawa Timur atau Peparprov Jatim yang berlangsung di Surabaya 13 hingga 17 Juni 2024. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kadispora Provinsi Jawa Timur Muhammad Ali Kuncoro menjelaskan Pekan Olahraga khusus bagi penyandang disabilitas ini merupakan penyelenggaraan yang kedua. Peparprov Jatim tahun ini mempertandingkan 3 cabang olahraga, yaitu atletik, boccia, dan voli duduk. Kadispora Ali mengungkapkan Peparprov Jatim 2 sekaligus menjadi ajang seleksi bagi atlet yang akan diikutsertakan ke Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas di Solo, Jawa Tengah pada bulan Oktober mendatang. Peparprov 2 Jawa Timur 2024 dibuka Kadispora Jatim Muhammad Ali Kuncoro dengan menyalakan api kaldron atau api obor yang dibawa atlet atletik Paralimpik Nasional asal Jawa Timur Nandame Soleha. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Info Jatim melaporkan. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menyerahkan sapi kurban Presiden Jokowi dan sapi kurban miliknya secara simbolis di Masjid Al-Akbar Surabaya usai sholat Idul Adha. Sapi kurban Presiden Jokowi diserahkan untuk Masjid Islamic Center Surabaya, sedangkan sapi miliknya diserahkan untuk Masjid Al-Akbar. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menyerahkan hewan kurban Idul Adha 1445 Hijriah berupa sapi kurban dari Presiden Jokowi dan sapi kurban miliknya secara simbolis di Masjid Al-Akbar Surabaya pada Senin 17 Juni 2024. Sapi kurban Presiden Jokowi diserahkan untuk Masjid Islamic Center, sedangkan sapi miliknya diserahkan untuk Masjid Al-Akbar. Sapi kurban Presiden Jokowi itu merupakan sapi jenis sapi PO atau peranakan ongol seberat 1010 kg atau 1 ton dengan tinggi 156 cm, umur 5 tahun, dan berasal dari seorang peternak bernama Teguh dari Desa Takerharjo, Kecamatan Solokuro, Lamongan. Sedangkan sapi kurban dari PJ Gubernur Jatim Adi Karyono merupakan jenis sapi PO dengan berat 950 kg, umur 5 tahun, dan tinggi 151 cm dengan peternak Subandi dari Desa Genilangit, Kecamatan Poncol, Magetan. Pada momen itu, PJ Gubernur Adi pun mengimbau masyarakat bahwa selain banyak masjid-masjid yang melakukan penyembelihan mandiri, sejumlah rumah potong hewan atau RPH di Jatim juga disiapsiagakan untuk melakukan penyembelihan. Total terdata di Jawa Timur telah tersedia 131 RPH dan 30.168 tempat di luar RPH atau tempat pemotongan lainnya. Dari Surabaya, Tim Info Jatim melaporkan. Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur memeriahkan Idul Adha 1445 dengan menyembelih 2 ekor sapi dan 6 ekor kambing Selasa 18 Juni 2024 dan membagikan daging penyembelihan ke warga dan kaum duafa. Berikut informasi selengkapnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Diskominfo memeriahkan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah dengan menyembelih 2 ekor sapi dan 6 ekor kambing Selasa 18 Juni 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman kantor Diskominfo Jatim. Penyembelihan hewan kurban ini merupakan wujud syukur dan kepedulian sosial. Ia ingin melakukan kebahagiaan dengan sesama, khususnya yang membutuhkan, kata Kepala Dinas Kominfo Jatim, Serlita Ratna Dewi Agustin. Dikatakannya, daging 2 ekor sapi dan 6 ekor kambing tersebut didistribusikan kepada masyarakat di sekitar kantor Diskominfo Jawa Timur. Dari Surabaya, Tim Info Jatim melaporkan.
lomba make up, ada gempa dong. Alhamdulillah gak ada korban jiwa. Karena kita udah dapat arahan yang jelas tentang mitigasi bencana. Kayak gini loh, Rek. Tenang ya, mari kita lakukan 3B. Berlutut, berlindung, dan tetap bertahan sampai gempa berhenti. Loh. Jangan dekat kaca, bahaya, nanti bisa pecah. Mau kemana? Boleh menggunakan agar darurat. Ayo, mari sayangkan. Mas, turun banget. Gendong. Gendong awakmu, lembamu. Destik aman. Sekretariat jangkep. Aptika juang ke Bolo. IKP siap lengkap. Bersadian lengkap. Bencana dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Tetap tenang, utamakan keselamatan diri, baru membantu orang lain. Mengamati lingkungan sekitar, serta memastikan jalur evakuasi terdekat. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya mitigasi bencana dengan menyiapkan peralatan sigap bencana seperti APAR, jalur evakuasi, dan titik kumpul. Melakukan pemeriksaan sistem keamanan secara berkala. Dan sosialisasi video tanggap darurat bencana yang disampaikan kepada seluruh staf dan tamu dinas untuk mengetahui jalur evakuasi dan lokasi titik kumpul. Semoga upaya ini menjadikan kita lebih siap siaga bencana, bersama menjaga diri dan orang-orang yang kita sayangi, demi Jawa Timur sigap dan tanggap bencana. Beralih ke info daerah, Kota Madiun genap berusia 106 tahun, tepatnya 20 Juni 2024. Peringatan hari jadi ditandai dengan upacara di alun-alun Kota Madiun, diikuti aparatur sipil negara, TNI Polri, dan perwakilan siswa serta mahasiswa. Kota Madiun genap mencapai usianya yang ke-106 tahun, tepatnya pada 20 Juni tahun 2024 ini. Untuk memperingatinya, dengan tema Pesona Dunia, kali ini pemerintah kota atau Pemkot Madiun menggelar upacara di alun-alun pada Kamis 20 Juni 2024. Upacara diikuti pasukan dan undangan peserta berjumlah 1.183 orang. Bertindak sebagai inspektur upacara, PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto dalam arahannya menyampaikan, Hari Jadi Kota Madiun merupakan sarana menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan serta kebanggaan daerah dalam mendorong semangat memiliki dan membangun daerah sendiri. Dengan momen Hari Jadi Kota Madiun ini, PJ Wali Kota Madiun Edi berharap semoga pemerintah Kota Madiun selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan fokus dan tulus dalam kondisi apapun. Dalam upacara ini, PJ Wali Kota Edi juga memberikan 9 penghargaan kepada inovator di Kota Madiun yang telah mengikuti kompetisi inovasi Kota Madiun tahun 2024 dan kepada 4 perangkat daerah Pemkot Madiun yang telah berkontribusi dengan baik dalam pembangunan Kota Madiun. Dari Kota Madiun, tim Info Jatim melaporkan.
Kita beralih ke info pendidikan. Meramaikan bulan Juni sebagai bulan Soekarno, Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Jawa Timur bersama komunitas Begandring Surabaya menggelar pameran jejak Soekarno di Jawa Timur 20 hingga 29 Juni 2024 di ruang pameran Disperpusip, Jatim, Jalan Menur Pumpungan 32 Sukolilo, Surabaya. Pameran yang digelar 9 hari ini selain menampilkan visual dalam bingkai foto dan tampilan video dokumenter jejak Soekarno kecil hingga tahun 1966, di mana Soekarno sudah menjadi tokoh yang diakui dunia. Meramaikan bulan Juni sebagai bulan Soekarno, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur bersama komunitas Begandring Surabaya menggelar pameran jejak Soekarno di Jawa Timur yang berlangsung dari tanggal 20 sampai 29 Juni 2024 di ruang pameran Dinas Perpustakaan Jawa Timur Jalan Menur Pumpungan 32 Sukolilo, Kota Surabaya. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Tiat S. Suwardi, mengatakan banyak sisi lain dari Soekarno yang belum diketahui masyarakat, di mana selama ini Presiden pertama Indonesia tersebut kebanyakan hanya dikenal dari sisi politiknya yang tegas saja. Padahal dalam beberapa buku dituliskan sosok Soekarno sebagai seorang kepala keluarga, bahkan ada yang mengulas tentang pemahaman budaya Bapak bangsa ini. Pameran yang digelar 9 hari ini selain menampilkan visual dalam bingkai foto dan tampilan video dokumenter jejak Soekarno kecil hingga tahun 1966, di mana Soekarno sudah menjadi tokoh yang diakui dunia. Juga akan ada diskusi buku yang mengulas tentang Soekarno. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Ya Sobat Jatim, demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya Wasis Pratama, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis Jatim Bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.